Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salatu fa in kana qad atammaha hawwana Allahu alaihi al-hisab wa in kana qad intaqasa minha syai'an qala Allah ta'ala li malaikatihi hal li'ibadi min tatawwu'in fa atimmu al-fariidata min. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, yang pertama kali dihisab ya dengannya seorang hamba ya itu di hari kiamat adalah sholat. Yang pertama kali diperhitungkan, yang pertama kali diperhatikan dalam perhitungan itu dilihat adalah sholatnya. Fa in kana qad atammaha, jika dia telah sempurnakan sholatnya, maka efeknya adalah hawwanallahu alaihi hisab. Allah akan memudahkan hisab baginya. Ya. Jadi kalau sholatnya benar, perhitungan yang lainnya dimudahkan. Ya. Wa in kana qad intaqasa minha syai'an, akan tetapi jika sudah berkurang ya dari sholat itu sedikit saja ya. Qala Allah Ta'ala li malaikatihi, Allah berkata kepada para malaikatnya, hal li'ibadi min tatawwu'in, ada sholat sunnahnya enggak? Kata Allah ke malaikat, fa atimmul fariidata min, maka nyuruh ke malaikat sempurnakan ya yang wajib tadi dengan yang sunnah. Jadi malaikat suruh ngambil nilai yang dari sholat sunnah. Sholat sunnah nilainya masukin ke sholat wajib yang kurang. Ya. Oke. Biasa. Ya. Ada yang dikontrol. Oke. Ya. Jadi sholat itu adalah penentu ya, penentu dari apa? Dari penilaian ibadah-ibadah kita yang lain. Jadi kalau misalnya kita dipermudah, akhirnya sholat kita nilainya bagus, ya sudah sempurna, maka nanti penilaian yang lain oleh Allah sudah enggak dipersulit lagi, udah. Ya, jadi seolah-olah ketika dinilai, wah ini udah bagus, udah yang lain lo ngikutin dah. Langsung. Ya, kenapa? Dikarenakan memang sholat itu nanti akhirnya ya betul-betul mempengaruhi ibadah, mempengaruhi perilaku, mempengaruhi akhlak, mempengaruhi semua. Sholat itu. Ya. Jadi betul apa yang Allah bilang dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Jadi sholat yang sesungguhnya itu adalah sholat yang mempengaruhi perilaku dia. Akhirnya makanya dibilang akhlak itu, ya perilaku kita itu lahir dari ibadah yang kita kerjakan. Jadi jangan dikira ibadah yang kita kerjakan itu nggak ada hasilnya. Ya, ibadah yang kita kerjakan itu akan mempengaruhi perilaku kita. Ya, ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan itu akan ya berefek ya kepada perilaku yang kita kerjakan. Jadi akhirnya mohon maaf, ya mungkin memang masih bisa dibilang belum valid, ya tidak 100%. Ya paling tidak ada indikator-indikator. Orang ketika perilakunya baik,
maka mau tidak mau akan ada kaitannya dengan ibadah yang dia lakukan. Ya, jadi artinya ibadah itu ibadah itu melahirkan, ya, membuahkan akhlak, ya, perilaku kita kepada orang. Jadi sholat yang kita kerjakan itu betul-betul mampu mampu melahirkan akhlak. Jadi kita merasa bahwa sholat itu bukan hanya sekedar kita sholat, tapi sholat itu mampu, ya, membawa kita tuh sama orang jadi sopan. Ketika kita ngomong nggak boleh sembarang, ya. Kenapa? Karena ketika kita sholat kita dijaga perilaku kita itu, sehingga akhirnya mungkin banyak ada ulama yang bilang setiap harinya, setiap saatnya dia sholat. Artinya apa? Bukan berarti dia sholat terus, bukan. Makan aja sholat. Maksudnya makan pun ada adabnya sama seperti sholat. Jadi perilaku yang dia lakukan itu semuanya sholat. Kenapa? Karena dia menjaga adab, menjaga perilaku layaknya dia sedang sholat. Itu maksudnya. Kalau kaitannya dengan sholatul wusta gimana tuh? Sholatul wusta itu banyak ulama dari ahli tafsir mayoritas menerjemahkan sholat yang tengah-tengah, lebih kepada waktu, ya. Jadi menerjemahkannya hafizu ala sholawati wa sholatil wusta gitu. Jadi lebih banyak mayoritas yang menafsirkan sholatul wusta itu adalah sholat pertengahan, ya, seperti misalnya pertengahan itu asar, menerjemahkannya dengan subuh. Jadi dibilang hafizu itu jagalah sholat yang asar dengan sholat subuh. Kenapa? Karena sholat asar dengan sholat subuh ini kebanyakan waktu tengah-tengah itu. Bukan sholat wusta itu antara sholat fardu dengan sholat fardu, tengah-tengah sholat fardu. Itu makanya saya bilang makanya itu tafsir. Oh, Ya, iya. silakan tafsir. Saya bilang mayoritas, saya bilang yang saya tahu mayoritasnya wusta itu lebih kepada waktu asar dengan waktu subuh. Maksudnya apa? Karena waktu asar dengan waktu subuh itu waktu pertengahan. Wusta itu tengah. Ya kan, asar itu antara siang ke malam, subuh itu antara malam ke siang. Nah, wusta kan tafsir saya bilang. Iya, bisa dibilang tafsir itu tadi antara satu sholat dengan sholat yang lain pertengahannya. Gitu. Ya, tapi ya setiap ulama punya argumentasi. Kenapa dibilang hafizu ala sholawat? Itu kan, jagalah sholat itu, jaga, jangan sampai nggak dijaga. Ya, wassolatul wusta kan gitu, hafizu ala sholawati wassolatul wusta kan gitu. Sholat wusta itu maksudnya lebih perhatikan sholat asar dengan sholat subuh. Kenapa? Sholat asar sholat subuh itu berat, capek. Orang kerja, ya kan, asar udah orang kerja itu pulang kerja capek, akhirnya nggak iya. Gitu. Jadi ketika mau sholat asar, mau masuk ke maghrib, ntar aja dulu, tahu-tahu lewat. Subuh sama, asik banget tidur, enak, bangun siang, gitu. Subha jadinya subuh sama duha. Nah, itu tafsir, ya. Mayoritas, saya bilang mayoritas ulama menerjemahkannya, menafsirkannya wusta itu asar dengan subuh. Nah, tapi ada juga yang menafsirkan antara sholat dengan sholat lain. Allahu a'lam bishawab, ya. Oke, kembali bahwa sholat itu harus melahirkan akhlak tadi, ya. Meskipun seandainya belum, ya nggak apa-apa, terusin aja, ya. Lakukan terus sholat, jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Dan tetap meskipun sholat itu tidak ditinggalkan, jangan dijadikan sholat itu tujuan, ya. Nggak boleh, sholat itu bukan tujuan, tetap sholat itu tetap menjadi wasilah. Meskipun dia merupakan wajib, sholat itu tetap menjadi perantara, ya. Sholat itu perantara kita untuk menuju kepada Allah. Tujuannya tetap Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh kebablasan. Ini mah cuma perantara lah, saya mau langsung ke Allah, langsung ketemu. Jadi nggak perlu sholat. Nggak bisa, salah. Ya. Ini Allah dulunya sholat, udah sholat aja. Sholat yang dipentingin, ya Allahnya nggak salah juga. Ya. Jadi harus dilihat kedua-duanya. Ya,
Jadi tetap tujuannya adalah Allah, ya. Tetap wasilahnya harus tetap dijalani. Ya, nggak boleh enggak. Nanti berbeda dengan orang yang sudah ya di luar dari kebiasaan, itu lain nanti ceritanya. Ya. Yang jelas kita jangan sampai menganggap sholat itu akhirnya tujuan akhir kita. Jangan juga kita menganggap akhirnya Allah adalah tujuannya sehingga sholat nggak perlu, itu nggak perlu juga. Tetap syariat itu ya sesuatu yang harus kita jalani, sesuatu yang harus kita lewati. Kita nggak bisa langsung sampai tanpa syariat, nggak bisa. Sangat disalahkan dan tidak dibenarkan. Siapapun orangnya yang nggak sholat nggak bisa, nggak boleh. Jadi kata dia, udahlah yang penting saya berlaku baik aja lah, itu nggak perlu sholat lah. Banyakin zikir Ya banyakin zikir aja, gitu. Banyakin sedekah aja lah. Nggak bisa. Ya, Sholat nomor 1. harus. Ya, jadi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu bi awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ya. Nah, karena sholat itu penting, akhirnya tadi kita nggak bisa sempurna dalam sholat. Ya, akhirnya kita kudu cari tambalan-tambalan itu. Ya, mana tambalannya? Tambalannya ternyata sholat sunnah. Dan sedekah ya. Nah, iya, bukan sedekah tambalannya. Ya, tambalannya adalah sholat sunnah. Nah, makanya sholat sunnah ini ya jangan sampai ditinggalkan. Ya, nah, paling ini sholat sunnah rawatib, ya, qobliyah sama ba'diyah. Atau bahkan kalau misalnya punya tambahan yang lain ya sholat sunnah yang lain, duhanya, ya, sholat taubatnya, sholat tahajudnya, apalagi, ya. Nah itu sholat sunnah itu jangan sampai kita abaikan. Kenapa? Dikarenakan tadi kita nggak mungkin sempurna. Ya, kudu punya tambalannya. Nah, tambalannya adalah sholat sunnah. Ya, jadi tetap sholat ujungnya. Ya, ini bahkan dikisahkan kan, Al-Hallaj itu sholat ya satu malam itu sepanjang malam sholat, diikat kakinya biar nggak kabur, diikat sendiri kakinya. Saking bagaimana biar kagak kabur. Berarti memaksakan diri. Ya kan ibadah itu kita kalau misalkan nggak kita paksakan, bagaimana mau ibadah? Malas-malas dia gue jalanin kan gitu. Gak apa-apa ya. Ya ini kan ceritanya sekarang diawali dari ya ceritanya kan baru mulai ceritanya. Gitu. Ya, tapi nanti ketika sudah terbiasa, ketika sudah merasakan kenikmatannya, nggak pakai disuruh dia udah nyari dewa. Jadi bahasanya sekarang ini untuk yang pemula seolah-olah. Nah ini kan sekarang cerita ente kalau mau ibadah jangan pakai dipaksa lah, ente sudah belum sampai ke titik itu. Nanti kalau udah sering maksa, baru kita sadarin dia. Tuh dapat manfaatnya apa? Ente rasakan bagaimana? Sudah, jangan pakai dipaksa. Udah rasa nikmat ya. Nah, dia udah ngerasa nikmat. Ngaji ini, ya kan? Bagian ngantuk-ngantuk, capek-capek, gila datang. Kenapa? Karena pengen dapat ilmu. Tapi kalau misalnya belum ngerasain nikmatnya ngaji, lo ngapain? Ngantuk, capek, lo buat apa? Nah iya, gitu. Jadi ada rasa kenikmatan yang dia punya, sehingga akhirnya harus dia kejar, gitu. Ya. Nah maka sholat itu diharapkan betul-betul dia sadari itu sebagai wasilah, sebagai perantara. Tapi perantara ini kita nggak bisa ketemu sama Allah kalau bukan tanpa ini. Tanpa sholat. Ya, tetap harus dijalani, nggak boleh dilewati. Dan bukan juga ini menjadi tujuan tadi. Ya, jangan dijadikan sholat itu tujuan akhirnya. Jangan akhirnya kemarin yang kita ngaji sama itu sesuatu atau ibadah yang kita lakukan, ya, itu menjadikan kita menganggap bahwa Allah lah yang memberi kita karena perilaku yang kita kerjakan. Saya
hasil saya mendapatkan apa yang saya inginkan itu karena semalam saya tahajud. Nggak bisa. Ya, tetap Allah mau memberi semau Allah. Nah, kita bagaimana meminta? Kita meminta itu hanya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba, kita ini butuh. Udah butuh doang, nunjukin butuh doang. Ya, jadi penunjukan butuh kita ke Allah, butuh kita ke Allah doang butuhnya. Sehingga akhirnya kita minta tolong orang, kita minta bantu kawan, itu bukan eksistensi dia yang sesungguhnya. Tapi kita membutuhkan Allah melalui perantara ini. Nggak usah malu. Kenapa? Dikatakan memang ini Allah mengasihinya lewat sini. Gitu. Jadi yang dilihat adalah Allah semua. Akhirnya benci karena Allah, cinta karena Allah, semua karena Allah. Bukan yang lain. Gitu. Ya. Nah ini nih akhirnya sholat itu nanti mampu, ya diharapkan sholat itu mampu melahirkan akhlak-akhlak mulia itu. Ya, jadi wajar nanti kalau ada yang mengatakan semua waktunya digunakan untuk sholat. Jadi bisa jadi pemahamannya memang sholat benar, sholat gitu, ya, atau memang tadi pemahamannya sholat itu tidurnya aja sholat, makannya adalah sholat, kerjanya adalah sholat. Artinya ketika dia bekerja dia seperti dia sholat, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ketika dia kerja dia nggak boleh ngomong yang bohong, nggak boleh menipu. Nah itu sholat semua. Nah iya, gitu. Ya. Jadi dia berupaya sekuat tenaga menjaga. Sambil tadi itu diawali dengan berusaha dulu. Ya, ada niatan itu memberatkan dong. Nah iya, diawali dulu oleh dia. Kata orang lain itu memberatkan, nanti kan gitu. Pandangan orang kan subjektif, ya kan? Lah iya. Kata dia mah kata kita pagi-pagi orang udah bangun jam 5, udah lari ke pasar itu jam 3. Kata kita mah capek-capek temen teing kata kita gitu. Lah dia mah udah merasa nikmat. Pagi-pagi gue sendiri. Ya iya. Nah kita meskipun dia nanti udah berhenti dagang misalnya kasar, dia tetap akan bangun jam segitu karena memang sudah menjadi satu kebutuhan dan kebiasaan buat dia, dan dia sudah merasa nikmat di situ. Bangun jam sekian ngopi, ngerokok, itu dia katanya udah enak jam segitu, bang udah waktunya enak ngopi. Itu ntar besok pasti ngulang lagi karena dia merasa nikmat di situ. Gitu. Logikanya begitu. Ya, maka akhirnya sholat ini oleh Allah dijadikan sebagai sesuatu yang bisa mempermudah amal ibadah yang lain. Kenapa? Dikarenakan sholat ini ya ternyata mampu mempengaruhi perilaku kita. Ya. Jadi sholat yang benar itu ya bagaimana yang dibilang Al-Qur'an, inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, kalau kita masih belum tertahan dari fahsya dan munkar, berarti sholatnya harus diperbaiki lagi. Jangan bilang Allah nggak benar ini, masa saya sholat masih melakukan fahsya dan munkar? Bukan Allah nggak benar. Tapi banyak yang begitu ya. Sholatnya merajin dan perilakunya. Ya karena sholatnya tadi harus diperbaiki berarti. Ya, artinya sholat diperbaiki tadi. Apakah sholatnya seperti yang kemarin kita sampaikan? Sholatnya sudah merasa nggak bahwa dia sedang menghadap siapa? Ya, sholatnya dijadikan tujuan atau sholatnya dijadikan sebagai wasilah. Nah itu maknanya banyak. Jadi kita nggak bisa sembarang, wah sholat percuma lah, sholat juga lah, bukan percuma. Masalah kita ngadepnya takut. Ya harusnya kan begitu, ya kan? Harusnya ketika kita melakukan kesalahan kan ada sesuatu yang kita merasa astagfirullah. Lah iya ngadepnya gimana? Gitu. Berupaya. Begitupun sholat sama kan. Ketika sholat kan mau nggak mau kan kita kudu ya hati-hati kan, takut salah, takut apa, menjaga. Gitu. Kalau habis nyopet, habis gitu, atau tahu sholatnya takut juga. Lah iyalah harus lah. Ya Allah tadi saya melakukan kesalahan, bukan malah akhirnya udahlah mendingan sekalian nggak usah sholat lah. Kan kagak bener juga itu.
Salah pikir. Lah iya, salah jalan kan. Nah iya, nggak bisa. Nah kita ketika habis melakukan kesalahan itu kan harusnya tadi diperbaiki lagi Ya ya. kalau melakukan kesalahan sama orang tua menghindar terus, bapak gua suatu. Lah iya, makanya artinya dia ya itu kan bedanya tuh Allah sama orang tua. Kalau orang tua kasarnya kita tetap akan mencari celah, mencari cara bagaimana untuk memperbaikinya kan, dengan dia ada dia kabur. Atau bahkan ntar kita melakukan kebaikan gitu biar dia ngeliat bahwa kita udah benar kan gitu kan. Pasti ada upaya kita untuk mengislam, upaya kita untuk memperbaiki hubungan meskipun kita seolah-olah kabur. Kalau sama Allah maka Allah mah kata doa Imam Ibnu Athaillah Sakandari doanya ya, orang kalau manusia ketika melakukan kebaikan itu dia tutup-tutupin, dia berikan hanya kepada orang-orang tertentu. Dia melakukan kebaikan ke si A, ntar dia bilang soalnya ya udah berdoa, nutup pintu dia. Melakukan kebaikannya milih. Udah jangan ngomong. Pas dia ngomong, udah lu ngomong, karena lu ngomong besok lu kagak bagi dah. Kan gitu kan? Tapi Allah enggak, Allah sebaliknya. Lakukan kebaikan, ajak orang-orang buat biar melakukan kebaikan. Ayo sini semua, semakin banyak orang melakukan kebaikan, Allah nggak pernah nutup pintu, semua kasih. Itu beda gitu. Ada persamaan, ada perbedaan. Maka akhirnya ketika kita cerita tentang Allah, maka Allah itu selalu di luar ekspektasi. Ya, di luar ekspektasi, nggak pernah Allah itu terjangkau oleh akal kita, nggak bisa. Kita buat kesalahan kita mendekat ya. Ya. Sama orang mau kabur. Nah itu, sama orang mampir rata-rata kita kabur, gitu. Ketangkep. Ya, takut ketangkap. Karena orang banyak kekurangan. Tapi ya baiknya juga kalau misalnya kita sekarang melakukan kesalahan sama orang, lalu kita nyamperin, kita minta maaf, kita ngaku salah, silakan mau diapain, dia kok akan terima. Gitu. Ya tetap Allah itu di luar ekspektasi. Ya, nggak mungkin Allah itu sama dengan apa ya, dengan perilaku kita, nggak bisa. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ini paling enggak tadi logika kita masuk tuh. Itu hanya untuk menjangkau aja. Ketika Allah lebih dari itu. Allah lebih dari itu, selalu begitu. Kita cerita Allah maha pengasih seperti orang tua yang ngasih ke anaknya. Allah lebih dari itu. Sayangnya lebih dari itu. Gitu. Emak sama anak sayang banget. Udah gede disuapin masih. Allah berarti lebih dari itu. Di luar ekspektasi pokoknya. Ya. Nggak bisa kejangkau oleh atas. Ya. Nah, kembali sholat kita itu ternyata menjadi patokan ya untuk penilaian yang selanjutnya. Ya. Maka akhirnya karena sholat fardu nggak boleh 2 kali, ya. Dalam fikih sholat fardu nggak boleh diulang. Sekarang sholat zuhur, waduh sholat zuhur saya kurang bagus, saya sholat lagi. Dalam fikih nggak boleh. Nah, sholatnya nggak benar, tambah sama sholat sih. Kalau gini Pak, pertama kita sholat sendiri, dan tiba-tiba ada yang berjamaah, kita berjamaah. Ya nanti sholatnya berarti bukan sholat lagi untuk berjamaah, tapi sholat sunnah dalam melakukan. Jadi dia sholat jamaah, dia sholat zuhur misalnya, kita niat sholat sunnah tapi berjamaah, bukan sholat zuhur lagi. Nah, maksudnya ini, kalau pokoknya kita lagi sholat nih, setelah sholat zuhur selesai. Sendirian, iya. Tiba-tiba ada orang, iya. Akhirnya kita sholat lagi ikut berjamaah ke dia gitu. Iya, itu bukan sholat zuhur, tapi kita sholat sunnah ikut berjamaah. Niatnya sholat sunnah, bukan sholat zuhur. Paham nggak? Enggak, kan niatnya sholat zuhur juga, cuman makmuman gitu. Jangan, makanya kan tadi udah sholat. Paham nggak? Kan tadi udah sholat zuhur kan? Kecuali kalau misalnya kita sholat zuhur, tahu-tahu di sebelah pas kita udah mau salam, Ada makmum. ada makmuman atau ada orang makmuman,
Nah, kita niat berubah niat di sini nggak apa-apa, niat jadikan niat sunnah, nggak apa-apa, boleh itu. Jadi dari wajib ke sunnah boleh. Gitu. Kalau dari sunnah ke wajib nggak boleh. Paham nggak? Hah? Belum nyambung. Hah? Kan imam jadi Apa? imam kan dia. Kalau dia jadi imam, silakan, nggak ada masalah. Jadi gini, misalnya gini, saya selesai sholat, yang sunnah nih begini, saya selesai sholat zuhur, assalamualaikum, tahu-tahu ada orang datang, dia sholat belum, ayo sholat. Imam dia niatnya sholat wajib imam, kan karena dia ente imamnya, iya saya udah sholat zuhur soalnya, ente yang sholat, ente sholat zuhur, saya sholat sunnah, makmum, paham nggak? Ya. Nah itu boleh gitu. Berarti Kalau dia sholat zuhurnya 4 rakaat, sholat sunat menemani dia sholat doang Ya, menemani biar dia dapat pahala jamaah, saya pun dapat pahala jamaah. Paham? sholat sunatnya 4 rakaat juga kita. Lah memang sebetulnya pas sholat zuhur asar itu rawatibnya 4 sebenarnya, bukan 2. Lah iya benar. Sholat siang itu 4, sholat malam yang 2. Dua kali salam. Hah? 4 dua kali. Ada yang 4 sekali salam, ada yang 2 sekali salam. Ada yang 2 kali salam, ada yang 1 kali salam. 4 rakaat, 1 kali salam. Iya. Kayak zuhur. Gitu. Ya. Iya betul. Begitu ceritanya. Ya. Jadi kita kalau mau makmuman karena kita sudah sholat, atau bahkan ada kawan kita nih, dia datang, dia baru datang ke rumah main, kita udah sholat di masjid, Jadi sholat kata dia, aduh saya belum sholat nih. Ayo sholat. Silakan sholat, saya pengen jemaah. Kita nggak apa-apa jadi makmum, lihat ya sholat sunnah, imam lihat sholat wajib. Jadi nggak sama imam nggak apa-apa nih ini ya. Tapi kan kita gerakannya sama, kita temenin dia sholat. Nah, gitu. Ya paling enggak dapatnya pahala jamaah. Gitu. Bukan dapat pahala apa? Bukan dapat pahala sholat wajibnya. Ada pahala, kita ngambil apa tadi? Nggak ngambil jemaahnya itu. Kalau sholatnya ada itu apa? Sholat yang ada itu ngulang. Kayak kemarin misalnya sholat, pas udah sholat harus benar-benar sholat misalnya dengan pakaian yang najis misalnya. Ya besok atau ntar harus sholat lagi. Jadi kita kalau jadi makmum itu ikut aja tergantung niat kita. Iya. Kalau kita niat sholat. Yang imamin itu tetap yang sholat wajib. Yang wajib ya. Yang imamin yang wajib, yang wajibnya yang imamin. Jangan yang sunnahnya. Jangan kalau orang lagi sholat sunat kita langsung jadi makmum. Ya kalau kita nggak tahu, tapi nggak masalah kalau kita nggak tahu. Ya. Jadi kita masuk dari sana tuh dari luar, atau ada orang sholat, tahu dia sholatnya sunnah, ya nggak apa-apa. Iya kan, ya kan. Betul, sholat sunat. Iya gitu. Ngasih syarat, gini aja, ngasih syarat. Ya Emang pada, wajib ditepuk gitu. ya enggak juga, nggak ada. Ya jadi enggak, artinya padahal biarin aja, nggak ada masalah sebetulnya. Ribet padahal berjamaah. Nah itu makanya. Maaf, padahal nggak apa-apa. paling tidak kalau ditepuk pas Allah Akbar dia agak kerasan gitu biar kita Ya kan sebetulnya tanpa begitu pun dia tahu bahwa ada yang ngikutin dari belakang kan. Jadi nggak perlu tepuk ya nggak apa-apa ya. Apalagi nempuknya kenceng banget. Wah. Tapi boleh kan dikasih syarat. Ya nggak ada lagi sholat masalah, sunnah gitu. nggak ada masalah, nggak ada Jadi masalah. kalau yang sholat sunat kita ngasih isyarat lagi kalau kita lagi sholat sunat. Ya makanya tadi saya bilang, tadi ada yang bilang jangan sampai makmumnya itu yang sunnah, imamnya yang wajib. Makmumnya yang sunnah, makmumnya yang wajib. Jangan begitu. Kalau disengaja, tapi kalau nggak tahu nggak ada masalah lah. Pokoknya kalau nggak tahu
nggak masalah. Gitu. Nah makanya akhirnya dibilang bikin isyarat, nggak usah bikin isyarat kalau menurut saya. Yang penting kan tadi kita dapat pahala jemaahnya itu, gitu. Ya, karena kan nggak mungkin dia sholat sunnah dia ulang lagi. Imamnya ngebacain dulu. Ya iya. Apalagi punya buru-buru kan pas udah masa langsung gitu. Ya enggak juga, nggak usah juga. Padahal nggak apa-apa biar sama-sama dapat pahala. Lanjutkan aja kita ya sebagai salat sunat lanjutin ya. Sama kalau kita lagi jamak, waktu lagi jamak kan berdua yang masuk gitu kan. Dia mah nggak jamak, kan jamak udah dua, dia karena juhur di 4 gitu. Sekarang ya. Ya dia nggak tahu, kalau dia tahu nggak boleh dalam Syafi'i. Iya makanya kalau dalam mazhab Syafi'i nggak boleh makmum mukim imam orang yang mukim jadi makmum, imamnya orang yang musafir. Jadi banyak kalau di masjid-masjid area mah begitu. Iya makanya saya bilang gitu. Dan mazhab Syafi'i belum tentu juga, karena dia keluarnya rumahnya di Kerawang, dia mau ke Kerawang Barat lewat tol, siapa yang tahu? Nah iya. Kalau misalnya dia tuh orang jauh misalnya Pak, tapi emang kerjanya di sana gitu, nggak ada saya itu tukang itu apa namanya? Tukang parkir. Karyawan sana, maksudnya mukim bukan? Enggak ada masalah sebetulnya, ya tetap kategorinya mukim lah harusnya. Tapi perjalanan dia pada saat itu tetap harus dihitung kosor, nggak apa-apa, cuma 3 hari nanti. Jangan selamanya jadi musafir. Selama 3 kali hari. ya. Coba di PT kan sekarang kan itu orangnya jauh, kan emang seharinya di PT itu, jadi dia. Iya, kan dia pulangnya jarang-jarang. Ketika dia sampai ke tempatnya, itu dalam perjalanannya dia musafir. Tapi ketika dia sudah sampai di sana, ya, nah itu udah langsung jadi mukim lagi. Sama seperti tadi, saya misalnya ke Jawa itu kan bukan tempat saya di sana. Tapi kalau misalnya saya ke Jawa niatnya seminggu di Jawa, ya berarti saya ketika sudah 3 hari, ya saya harus full sholat saya. Gitu. Paham nggak? Jadi setelah 3 hari saya harus bukan musafir sudah, karena tadi lebih dari 3 hari. Seperti yang haji juga kali ya Ustaz ya. Seperti yang haji juga sholatnya gitu kan. Kalau yang haji memang dia dalam perjalanan iya. Tapi ketika sudah sampai sana, jarang orang sholatnya di kosor. Nggak ada yang kosor dah. Sayang. Kalau sudah sampai sana sayang dia. Kenapa? Karena sholatnya di Masjidil Haram kan. Langsung mukimin. Ya bukan langsung, ya artinya sayang gitu. Dia sholat, kalau misalnya dia sholatnya di kosor, di jamak gitu, ya jamak kosor, sayang karena setiap rokaatnya itu hitungannya ribuan atau 100 ribuan kan, sayang gitu. Hampir nggak ada itu, hampir nggak ketemu. Kali dia jamak kosor, Iya. ada sunatnya gitu. Yang wajib di jamak, sunatnya banyak. Iya, lucu kan. Sayang, hampir jarang. Kalau untuk perjalanan ke Jawa tadi itu ceritanya kan 3 hari dispensasinya ada keringanan. Kalau itu keringanan itu nggak kita ambil gimana? Nggak ada masalah. Jadi kalau nanti perspektif mazhab Syafi'i mau diambil boleh, nggak diambil nggak apa-apa. Sombong banget. Nah kalau kata mazhab Hanafi enggak. Kalau mazhab Hanafi dikasih keringanan terus nggak diambil, sombong. Mazhab Hanafi. Dan daripada katain sombong udah dorong kata. Itu kata mazhab Hanafi ya. Tapi mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i mau diambil boleh, nggak diambil juga nggak apa-apa. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i ada yang bilang nggak diambil itu lebih keren berarti. Gitu. Ya. Nah itu saya bilang itu mazhab Hanafi. Ya, jadi ada yang bilang katanya kalau sholat kosor mah harus di perjalanan, jangan sampai udah sampai tempat tujuan. iya memang tempat tujuannya, maksudnya kalau misalnya saya ke Surabaya, maka kan kalau di Surabaya saya berapa hari dulu. Kalau misalnya saya di Surabaya hanya 3 hari atau 2 hari, boleh di tempat tujuannya juga. nggak ada masalah. Sama kan saya masih dalam perjalanan hitungannya. Gitu. Ya. Jadi selama saya di sana, saya musafir. Gitu. Paling enggak tadi batasnya 3 hari. Lebih dari 3 hari udah bukan, ya jangan mengkosor lagi. Gitu. Nah, kalau maghrib kan ke Isya bisa dikosor ya. Tanggung itu dekat rumah sampai rumah Isya.
Nah, kalau gitu berarti lebih baik jangan, kalau sudah sampai tempat tujuan udah nggak ada kosor gitu. Tapi bisa Lebih baik dijamak. dijama saja. Jadi 3 sama 4. 3 sama 4 jadinya, bukan 3-2. Masalah kosor-kosor itu jarak dari perjalanan kira-kira berapa? Kurang lebih 90 km. Pesawatnya mau Ya, mobil mau apa jalan aja. kaki ya. Ya, nggak ada masalah. Kereta cepat. Kereta cepat kayak. Iya, tadi Jawa dulu. Ya, makanya kan ada yang bilang enggak, katanya. Jadi kan kalau zaman dulu 90 kilo itu karena naik kuda, jadi berapa hari gitu kan perjalanannya. Karena sekarang sudah naik pesawat, ya udah enggak begitu. Agama tuh enggak begitu. Agama ternyata memang dari sisi psikologis ya, perjalanan itu akan punya pengaruh terhadap diri kita. Ada capeknya, Jadi belum lagi nanti suasananya, itu mempengaruhi psikologis kita gitu. Makanya oleh agama bukan dibilang waktunya, tapi dibilang jaraknya. Jadi jangan berpikir agama nanti ke depan akan ada pesawat, nggak tahu Nabi, jangan dibilang begitu. Ya, jangan dibilang Nabi nggak tahu nanti akan ada Pajero gitu dengan kecepatan 200 km per jam gitu. kereta cepat. Ada ya. kereta cepat gitu. Jadi yang ditempuh adalah waktu, bukan jarak. Enggak. Agama tetap menghitungnya jarak. Kenapa? Karena jarak itu ternyata punya apa ya, suasananya berbeda. Orang kalau mau pergi jauh tuh paling enggak persiapannya pasti ada, dia nggak mungkin enggak. Meskipun orang sudah terbiasa pasti ada persiapan mentalnya. Jadi kalau mau jamak itu dari Jakarta ke Bandung kereta cepat cepat. Ya iya, nggak masalah gitu. Yang terpenting dia sudah kalau dalam mazhab Syafi'i dia sudah keluar dari kampungnya gitu. Jarak, kalau misalnya jarak yang buat tubuh itu jamak nih Aceh. Itu jamak saja, belum kosor. Iya. Iya. Kalau kosor itu jarak tadi. Saya bilang tadi kan pertanyaannya kosor kan? Kosor itu jarak. Harus 90 iya. kilo. Jadi kalau kita ke Jakarta gitu kan, Juhur ya Pak, lewat di Asar ya. Iya, nah, jamak tuh nggak bisa, Jamak ya? nggak bisa kosor. Kenapa? Karena dari sini ke Jakarta hanya 40 kilo, hanya 30 kilo. Masalahnya waktu pulang di Jakarta asal sampai rumah pakai lewat maghrib. Nggak bisa pun maghrib dijamak. ya. Itu pun maghrib ya. Aku kan bisa dijamak di Isya ya. Kalau iya, kalau maghrib Asar, Isya, asar, iya, ini asar. Ini dia mau cerita asar tadi. Yang bisa di zaman yang maghrib. Nggak Nggak bisa. bisa, gimana ngawininya? Gimana solusinya, Pak? Nah itu sholat di jalan. Sholat di jalan. Iya, sampai nyetir. Kosong. Iya, jaraknya berapa menit, berapa jauh jaraknya? Asli. Jamak. Jangan nggak boleh kosor kan, kosor tadi harus 90. Enggak masuk sampai itu. Sambil nyetir. 4 rakaat itu. Lah iya 4 rakaat lah. Sambil radio. Lah mati dulu tuh radionya. Ya nggak apa-apa, mau sambil dengan radio silakan aja. Cuman ya alangkah baiknya matiin dulu lah. Udah dikasih dispensasi sambil nyetir, sambil ngedenger radio juga. Gitu. Terus itu enggak sholat lagi berarti. Nah itu nanti kalau ada yang bilang dalam mazhab Syafi'i, nah itu namanya apa namanya lihurmatil waqat katanya. Tapi ada yang bilang kalau tidak salah Syatiya Sakor nggak perlu ulang lagi. Gitu. Sudah cukup dengan itu. Untuk apa tadi sholat kalau gitu? Gitu. Ya silakan aja. Kalau kira-kira sudah yakin, ya kalau saya secara pribadi ya sudah sholat ngapain ulang lagi? Gitu. Iya. Itu saja. Benar. Ada gurunya. Saya ikutan kalau Ya iyalah, kita ngapain? Kita udah sholat terus ngulang lagi sholat, ya ada buat apa kan? orang dirasakan sholatnya beda. Ya silakan Sama aja. asar tuh ya, Hah? sama sholat asar tuh. Ya tadi itu yang jelas kayak sholat asar misalnya. Jadi kita tadi zuhur. Gini caranya gini, harus begini anunya apa logikanya. Jangan kita malah sengaja kita punya kesempatan sholat asar lalu kita nggak sholat. Itu kan kesalahan ya. Tapi tetap aja harus dikerjakan, nggak boleh enggak. Logikanya gini, kayak misalnya saya ke bandara nganterin, lalu saya pulang dari bandara itu jam 2.
gitu kan. Macet. Nah, maka saya bilang kenapa saya pulang jam 2, karena saya pikir nanti sampai rumah itu kira-kira jam 4 paling maksimal. Tahu-tahu macet. Jangan udah masuk asar kita jalan. Nah, jangan tahu-tahu pulang jam 3 kan udah asar tuh. Asar kan jam setengah 3 misalnya kan. Ya. Antar aja sholat di rumah gitu. Nah, itu terlalu apa namanya? Meremehkan. Sholat aja dulu di situ. Lebih baik sholat dulu di situ. Gitu. Jangan sengaja. Kalau ada sholat kita naik angkot atau naik kereta, lihat aja. Lah iyalah. Ini gimana? Hah? Lah ya silakan aja begini aja, tetap begini. Pak, kan ada isyaratnya. Ente kan bisa turun tuh Ji, ke kereta Ji. Mau turun kemana, Bang? Kalau kereta dia bisa sholat di kereta lah, kata Iya, dia buat tadi kereta begini, bisa jadi. kereta kata dia. PRL kan berdiri gitu. Iya silakan aja. Mana yang Pas di ada depan perempuan pendek nyenggol. gitu. Iya. Pas ada perempuan nyenggol batak. Ya gimana lagi ya, memang itulah nggak ada dalam Islam itu, silakan semampunya. Yang jelas waktunya pun jangan tadi misalnya nanti maghribnya itu jam 5 lebih 50. Jangan nanti sholatnya jam 5. Wah, nggak keburu nih, udah sholat. Udah sholat sambil berdiri sambil melakukan itu gitu. Itu sholatnya sudah harusnya waktunya kira-kira tinggal 15 atau 10 menit. Oh, Di akhir ya. Harus udah mepet di akhir. Iyalah, jangan sholatnya ntar jam 5. Wah, nggak keburu nih lu. Jangan lah, waktunya masih jangan-jangan sampai lupa jam 5:15 terus sampai rumah. Usaha dulu ya. Iya. itu ada yang itu berharap pasti terjadi. Iyalah. Jadi mas, Udah jam jaraknya paling enggak 15 menit lah sebelum habis. Jadi misalnya udah sampai rumah maghrib kan jam 6 lah taruhlah gitu. Nah, kita jam setengah 6 masih belum boleh sholat di mobil tuh belum. Jangan-jangan kita jam 5:40 masih nyampe. udah nyampe, jangan-jangan masih ada waktu kan 20 menit. Tinggal bina akhirannya itu. Akhir Pak. Darurat. Darurat, makanya darurat keadaan. Makanya kalau udah jam 5 jangan naik kereta dulu, sholat asar dulu. Nah ini kalau itu mah iya, apalagi begitu mah. Ini udah jam 5 naik kereta mah, waduh habis nih. Lah iyalah, dari salah diri. Salah diri. Emang sengaja itu masalah itu. Sengaja. Habis dah Dia waktu. sengaja. Lah iya sengaja. Gitu. Kalau jam 4 mesti Ngetes ilmu. Oke ya, jadi kembali ya, sholat itu sesuatu yang nggak bisa kita tinggalkan kan, karena saking wajibnya tadi waktu itu ketika kita sholat bagaimanapun keadaan, tapi tetap kita perhatikan masalah-masalahnya tuh. Jadi jangan main langsung mentang-mentang boleh pas sudah masuk asar misalnya lagi di mobil asar jadi nggak boleh lah. Iya. Jadi boleh sholat darurat itu karena kondisinya kepepet tadi, darurat juga. Jadi waktu sudah kurang 10 menit, 15 menit lah paling jauh. Kalau itu belum bersuci itu. Ya, Lah tadi kan bersucinya kita ya harus bersuci Pak. Tayamum. Udah tayamum. Mobil pakai pegang-pegang apa gitu ya. awas salah pegang nih. pegang apa dulu? Iya. Di mobil malah ada aspal. Iyalah Ya, daspor. Samping sama isi samping. Istri yang mana dah? Tetap harus tayamum Pak, nggak bisa langsung sholat, nggak boleh. Harus tayamum dulu. Di kereta tadi harus tayamum dulu kalau nggak punya wudhu. Kalau udah waktunya udah masuk ke asar seperti udah jam 4 ya sholat dulu ya. Nah iya kan. Kecuali misalnya jam 4 kita dari Bekasi, jam 4 ya, sampai sini kan paling telat jam 5. Iya. Boleh lah masih kalau itu mah. Udah sholat dulu, terus sholat di rumah kan masih bisa itu mah, masih ada waktu. Ada sholat. Nggak ada. Kalau ada sholat, kalau bang sholatnya saya atur kamu di jalannya. Sholat dulu kan lu nyanyi. Nggak bisa, nggak ada. Meskipun kita meninggal nggak ada dibadalin sholatnya. Nggak ada. Bayarin fidyah. Fidyah juga bukan. Fidyah bukan badal sholat. Ntar kalau badal sholat aja ada menak. Kagak sholat dia. Gitu.
Lu Ya. lah sama dia dibadalin ya. Ya, katanya udah gue mau nggak usah sholat, ntar aja duit gue banyak. Gitu. Kalau badalin itu buat apa? Yang badal itu diantaranya puasa sama haji. Sebetulnya puasa pun bisa fidyah, karena puasa ketika kita puasa dan usia sudah lansia, itu kita nggak puasa bayar fidyah. Gitu. Jadi nggak perlu dibadalin. Sekarang kalau badalin anak. Nggak perlu. Tapi prakteknya Pak, kalau yang 40 hari, 27 harian suka banyak ngasih. nggak apa-apa sedekah kayak apa kan. Nah, iya makanya. Jadi akhirnya fidyah itu bukan untuk menambal sholat, tapi paling tidak fidyah itu untuk sodako. Sedekah kayak apa? Sodako aja. Sodako jari ya. Iya. Bukan buat menutupi Sholatnya. puasa. Puasa mau bisa udah niat teman. Enggak sama. Puasa fidyah. Kalau puasa boleh fidyah. Ya. Tapi hak orang kita rata-rata fidyah itu sholat rata-rata. Tapi yakinlah bahwa sholat itu nggak bisa digantikan. Sehingga akhirnya dan kita pun nggak bisa menutup dan melarang orang untuk sodako. Silakan sodako nggak apa-apa. Jadi nanti ini pahalanya pahala sodako. Ya. Jadi ini sodako jariah. Itu akan tetap dapat pahala. Gitu. Meskipun di sini dibilang bukan menutupi sholat, karena sholat itu bisa ditutupinya dengan sholat sunnah. Gitu. Ya. Nah terus nih fidyah gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting dapat pahala Ada aja. Pak, video banyak ya biarin aja. Kalau dia operasi sholat itu dia ada banyak persamaan hasan. Ada nggak itu? Nggak ada. Jadi nanti ada dia ya ada. Jadi nanti dia dibilang kodok itu. Dia. Iya untuk dia. Ada kodok. Ya mau tidak mau memang mayoritas ulama nggak ngadain kodok, nggak boleh karena nanti kalau kodok ada orang enaknya kodok aja. Salah satu usaha. Tapi kalau misalnya memang kondisinya sudah tadi begitu, mau gimana lagi harus kodok lah daripada kagak sholat. Sama masih zaman jahiliyah kagak sholat ya. Iya. Kodok daya. Iya. Kalau di operasi mah nggak sadar Pak. Kalau di operasi mah nggak sadar. Iya kan pada saat dia sadar maka dia harus sholat kan? Hah? Maksudnya pas waktu itu dia nggak sadar apa-apa kan nggak dihitung. Gak wajib kena Lah iya makanya bukan masalah nggak wajibnya kan ketika dia nggak sadar nggak wajib, tapi ketika dia sadar menjadi wajib kan? Ya, orang gila nggak wajib Pak. Lah iya kan orang gila nggak wajib pada saat dia gila, tapi pada saat dia sadar dia wajib. Gitu. tapi nggak dikodok ketika gigalanya mah. Lah kalau misalnya gilanya pada saat gilanya nanti hanya 2-3 hari ya harus dia ulang. Tapi kalau gilanya 3 tahun 4 tahun ya nggak usah lah. Hah? Repot ganti. Lah iya. Kan orang di ICU aja harus Kita sholat. jadi sering stres. Nah iya makanya saya bilang baiknya ya orang yang dalam keadaan kayak gitu sholatnya kita sholatin, Ajak kita sholat, ngajak sholat jadi orang. kita wuduin, Oh, kita ajarin kita sholat. Buru-buru soalnya. Ayo Pak kita sholat maghrib. Ditatang sholat, ditatang Sholat. sholat. Lu mau ngomong gitu jadi mana lu bilang baru tahu Ya usolli fardal maghribi salat Zuhur ditatang, zuhur. terus kita ngomong terus tuh sampai assalamualaikum. Allahu Akbar. Kita bimbing ya. Ya gitu. Udah masuknya ke Allahu a'lam. Saya mungkin sama Itu kita. mah Iya, salah satu usaha aja ya. iya. Betul. stres lagi depresi. Hah? Dia bisa wudu. Jangan lagi bisa wudu sendiri ya. Ya kalau dia bisa mah ya silakan tayamum. Kalau dia bisa. Kalau dia bisa kata dia tolongin saya wuduin nggak apa? Kita wuduin nggak apa-apa. Wudunya muka, tangan, kepala, kaki aja. Ya? Kalau tidak salah semua. Iya, jadi baik. Hah? Kalau dia baik kita yang ini berarti yang inisiatif. Latih. Dia tadinya. Iya. Iya sholat itu wajib harus ditingkat. Ya, nggak boleh. Nggak bisa. Makanya kita yang ngerti, ya kalau ada keluarga kita sakit, kita yang nyolatin. Tadi sholatinnya gitu waktu kita sholat. Tapi saya pernah Pak dulu pas kakek sakit, pas turun sholat tiba-tiba di tengah sakit perut, dia sakit betul gitu, gerak-gerak gitu juga kuat. Itu nggak ada lagi, balik lagi, pulang lagi. Ya nggak apa-apa diulang lagi nanti.
dari awal lagi. Iyalah, masa di tengah-tengah ngulangin. Maksudnya karena udah lama sakit terus lagi sih dulu. Ini baru 2 rakaat. Dulu masa dilanjutin gitu terus. Jangan terus. 4 rakaat 3 rakaat lagi. Lagi. Enggak lah, ntar terusin aja dulu, sabar gitu. Sampai nanti waktunya kan tadi bilang waktunya kayak tadi waktu darurat itu, Pak. Kalau waktu daruratnya masih ada, itu nah itu di situ tuh masih sakit-sakit, ya udah kita sholatnya kita ngajarin terus meskipun dia sakit-sakit juga. Iyalah harus tahu dia. Karena aku ngaji tahun dari Jangan sampai dia nggak ngerti kita lagi kesusahan, ditulungin karena dia nggak tahu. Makanya fungsi belajar agama itu Masih bisa-bisanya aja. ya. kita lagi mungkin sholat tong. Iya. Kalau itu bisa ya boleh Bang. Musik. Ngasih itu maksudnya ngajarin suami misalnya lagi ini atau kita sebaliknya dia lagi sekarat lah kita diajakin sholat nggak apa-apa kan ya? Ya, saya nggak ada masalah. Bukan jangan gitu, jangan dicium lah ya. Habis sholat Iya, Nabi itu bilang kalau sholat jangan di depan istri lagi tidur kita sholat, nggak boleh. Gitu. Kenapa? Karena nanti khawatir kesingkap atau kita langsung lari nyamperin. Ya, sholat lagi terbatal berarti. Gitu, ya. Nggak boleh begitu. habis kamar cuma ada di situ. Nah iya, ya. Nah, ini Jangan sering lah, ini, sering ini. nggak boleh, kata Nabi nggak boleh. Ya, Lirik-lirik ntar banget. kalau lagi kesingkap gitu. Ini cepat-cepat Banyak sholatnya. alasan. Nah iya, jangan. Ya. Allah. Ayah yang lain. Berat be pertanyaannya nih Bang. Oke, ya jadi begitu. Jadi intinya ya bahwa sholat itu adalah sesuatu yang nggak bisa kita tinggal, dan bahkan sholat itu akan meringankan ya Hisab. hisab untuk perhitungan yang ibadah kita yang lain. Ya, jadi seolah-olah sholat itu akan menjadi apa sesuatu yang bisa apa mengikut ya, yang lain itu bisa ikutan. Sholat itu mempengaruhi ya perbuatan kita yang lain. Kalau orang sholatnya bener, nah insya Allah kayaknya yang lainnya pun ikutan. Seolah-olah Kalau sholatnya bener nggak bakal korupsi dia. insya Allah mudah-mudahan sepertinya seolah-olah kayak begitu seolah-olah. Banyak sholat Ya. korupsi di jalan. Ya itu karena sholatnya ya bisa jadi salah, ada yang salah, gitu ya. Oke, cukup ya. Itu belum dong. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam.